Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai 13. Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang, Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, pada pembacaan firman hari ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus hanya membawa 3 muridnya untuk pergi ke satu tempat. Orang-orang itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ketika bersama dengan 3 orang ini,
Tuhan Yesus tiba-tiba berubah wujud menjadi penuh kemuliaan dengan pakaian yang berkilau-kilau putih, sebelumnya tidak pernah dilihat dari manusia. Itu kata Alkitab untuk menggambarkan momen itu. Lalu pada waktu itu tiba-tiba muncul Elia dan Musa, pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang sangat dihormati dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu ketika melihat kondisi yang begitu luar biasa ini, Petrus takut dan tidak tahu harus berbuat apa, sehingga dia menawarkan kepada Tuhan Yesus untuk membuat tenda untuk mereka agar mereka dapat hidup di tenda. Walaupun pada waktu itu Tuhan Yesus tidak memerlukan kemah atau tenda. Nah, saat itu terdengar suara dari Allah dalam awan yang mengatakan bahwa Yesus sebagai anaknya. Nah, sekejap semuanya hilang dan tersisalah murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Ketiga murid itu dan Tuhan Yesus. Nah, setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus melarang mereka menceritakan kepada siapapun hingga kebangkitannya. Nah, pada waktu itu kelihatannya para murid tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus ketika mengatakan kebangkitannya. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus nanti akan bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian mereka bertanya ini dan itu kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam bagian ini kita melihat Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memilih orang-orang tertentu dan diberi kesempatan untuk melihat serta mendengar hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, orang banyak pada umumnya. Nah, masing-masing kita juga harusnya sama. Masing-masing kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus melihat hal yang mungkin orang lain tidak lihat. Keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Masing-masing kita mengalaminya. Dan itu adalah pengalaman pribadi kita bersama Tuhan yang harusnya membuat kita semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan. Dan semakin mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Oleh sebab itu harusnya kita bersyukur dengan momen-momen yang terjadi itu. Dan di dalam hidup kita, kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan di dalam hidup kita, kita lebih lagi percaya dan mengenal Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami telah boleh mempelajari firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa di dalam hidup kami begitu banyak momen-momen yang Tuhan hadirkan untuk kami dan tidak untuk orang lain. Tuhan, bantu kami boleh mengenang semua itu dan melalui momen-momen itu kami lebih lagi percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.